Fakta yang terkandung dalam sejarah singkat Isra Miraj dalam hadits dalam Islam adalah sejarah yang penting untuk diketahui oleh umat Islam. Banyak sekali hikmah yang didapat dalam peristiwa dan sejarah Isra Miraj. Kejadian yang berlangsung pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian ini merupakan peristiwa perjalanan suci Nabi Muhammad SAW. Dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, hingga naik ke Sidratul Muntaha di langit ke-7 dalam satu malam. Jika dipikir menggunakan logika, terasa tidak masuk akal. Namun umat Islam harus mengimaninya karena terdapat keterangan dari hadits-hadits yang syahih dan juga Al-Quran. Pengertian peristiwa Isra Miraj mencatat, berdasarkan kajian sebagian besar ulama tafsir bahwa peristiwa Isra Miraj adalah suatu peristiwa yang amat istimewa dan maha agung. Karena pada awal ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman diawali dengan kata Subhana, yang berarti maha suci. Tidak terdapat pada 113 surat lain dalam Al-Quran. Ini dapat mewakili pembuktian kecintaan dan kasihnya terhadapnya hamba tercintanya, Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga merupakan sebuah peristiwa yang amat dahsyat karena tidak pernah dialami oleh manusia-manusia sebelumnya. Rasulullah SAW menempuh perjalanan secepat kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Al-Istiwara huwa tawajjuhun Nabi SAW laylan min al-Masjidil Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Isra atau Sarah artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah mempertahankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Al-Mi'raj huwa su'udun nabiyyi sallallahu ila al-alamil ulwi wa fihi furidatis salawatul khams. Miraj secara bahasa artinya naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Miraj ini disinggung dalam surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazulatan ukhra. Inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaannya atau Tuhannya yang paling besar. Al-Quran Surat Najm ayat 13 sampai ayat 18. Menurut Syekh Muhammad Khudori, dalam Nur al-Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, menjelaskan adapun hal yang memicu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu sebagai bentuk tasliyah atau hiburan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Karena ditinggal oleh dua orang yang dicintainya, yaitu Khadijah sang istri dan Abu Talib sang paman. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian Nabi Muhammad SAW saat itu berumur 51 tahun, atau biasa disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Dalam sebuah malam selepas sholat Isya, Rasulullah SAW beristirahat sejenak sambil berbaring di Masjidil Haram. Kemudian beliau didatangi malaikat Jibril dan dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, didatangkanlah burak yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra.
Burak satu akar kata dengan bark yang artinya kilat. Didatangkan kepadaku burak, yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bikhal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Hadis riwayat Muslim. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau salat 2 rakaat mengimami ruh para nabi. Usai salat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi berisi khamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadits tersebut. Miraj pun dimulai. Rasulullah naik burak bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Dalam lanjutan dari hadits Sahih Bukhari dari Malik bin Sya'sya'ah dijelaskan lanjutannya. Lalu aku bawa di atas punggung burak dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia. Lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Hingga beliau pun melewati pintu-pintu langit yang dihuni oleh arwah para nabi. Di langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian burak tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Setelah mendapat tugas salat 50 kali dalam sehari, Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Tanya Nabi Musa. Aku menjawab, saat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabbku. Lalu aku memohon, ya Rabb, berilah keringanan 5 syalat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan. Aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan mudah, hingga Rabbku berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban syalat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap syalat mendapat pahala 10 kali lipat, maka 5 kali syalat sama dengan 50 kali syalat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuk ia 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuk ia 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai 1 kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Nabi Musa, lalu aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit yaitu. Langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam. Langit ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika telah selesai menerima perintah syalat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menunggangi buraknya untuk pulang ke Mekkah, diantar dengan malaikat Jibril. Menurut sebuah kisah, saking cepatnya burak ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, konon katanya tempat tidur Nabi masih terasa hangat. Abi Rahman atau Nasyih dirangkum dari beberapa sumber. Ada beberapa hal yang perlu diketahui di dalam peristiwa Isra Miraj tersebut. Di antaranya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
naik ke atas langit dengan ruh dan badannya Nabi Muhammad SAW di perjalanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ke atas langit dengan badan dan ruhnya. Dan badan beliau masih tetap dalam bentuk aslinya, tidak berubah menjadi cahaya. Pemahaman kewajiban salat. Perayaan Isra Miraj maknanya adalah mengagungkan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena perayaan Isra Miraj akan selalu mengangkat tema kisah Isra Miraj Nabi, dengan pembahasan panjang lebar dan ditekankan pada pemahaman kewajiban salat. Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hatinya. Ketika Nabi Muhammad SAW dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan bahwa beliau berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, menurut jumhur ulama bahwa Nabi Muhammad SAW saat itu tidak melihat dengan mata kepala beliau, akan tetapi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hati ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh tempat. Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas mustawa. Namun jangan berangan-angan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas langit. Maka yang perlu diketahui bahwa atas mustawa bukan tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan tempat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bertemu para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup bertemu dengan para nabi dan rasul yang telah meninggal dunia dan berbincang. Itu adalah mukjizat dan yang dipahami para ulama bahwa orang yang hidup saat ini bisa saja bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebagai karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski peristiwa Isra Miraj ini mungkin tidak terfikir oleh nalar manusia biasa, wajib diimani oleh kaum muslim. Berdasarkan kajian, sebagian besar ulama tafsir bahwa peristiwa Isra Miraj adalah suatu peristiwa yang amat istimewa dan maha agung. Karena pada awal ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diawali dengan kata Subhan, yang berarti maha suci, tidak terdapat pada 113 surat lain dalam Al-Quran. Ini dapat mewakili pembuktian kecintaan dan kasihnya terhadapnya hamba tercintanya, Nabi Muhammad SAW. Ini juga merupakan peristiwa yang amat dahsyat karena tidak pernah dialami oleh manusia-manusia sebelumnya. Rasulullah SAW menempuh perjalanan secepat kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Dari peristiwa Isra Miraj, kita tentu perlu memahami hikmah dari perjalanan ini. Banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari perjalanan Nabi Muhammad SAW ini. Isra dan Miraj adalah perkara yang sangat jelas dan eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, dan tak ada keraguan sama sekali, meskipun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Sebelum perjalanan Isra Miraj dimulai, Rasulullah SAW terlebih dahulu dibedah hatinya oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk selanjutnya dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali dan isinya hati mulia itu dengan hikmah dan iman. Pembedahan ini dilakukan sebelum memasuki inti cerita perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk selanjutnya diteruskan hingga Sidratul Muntaha. Dari pembedahan hati Nabi Muhammad SAW ini, kamu mendapatkan pelajaran bahwa hati adalah hal terpenting dalam diri manusia. Hati merupakan pusat metabolisme keimanan dan ketakwaan. Sedangkan sekarang banyak orang hanya mengandalkan otaknya dengan logika dan rasio dan meluapkan peran hati yang sangat penting ini. Padahal berbagai pertimbangan keadilan dan kebenaran sumbernya adalah hati, bukan otak. Hati membawa kita kepada kebaikan universal, sedangkan otak hanya akan mengantarkan kamu kepada kebaikan parsial. Kebaikan yang telah tercampur dengan berbagai kepentingan. Peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW dalam waktu singkat telah tersebar luas kabarnya di masyarakat Mekkah. Mengenai peristiwa itu, kaum kafir Quraisy semakin membenci serta mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menantang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Mekkah. Setelah masyarakat Mekkah berkumpul, maka Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa itu dengan rinci dan tiada yang terlewati. Mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, bagi umat Islam yang masih lemah imannya, banyak yang menjadi murtad.
Tetapi bagi yang kuat imannya tetap tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ejekan itu, sebab mereka telah yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Cerita lain dari peristiwa ini terhadap apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, ia mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain setelah ia datangi orang-orang yang masih ragu dengan peristiwa Isra Miraj. Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dan meminta penjelasan langsung. Setelah mendengar sendiri dari Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq langsung menerimanya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan sebutan As-Siddiq. Dari penjelasan tersebut dapat diambil hikmah bahwa peristiwa Isra Miraj hendaknya menambah dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila video ini belum sempurna. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha sebagai kisah perjalanan Isra Miraj.